Tentu yang elektabilitasnya tinggi itu diajukan oleh partai atau gabungan partai. Kalau mereka nggak mau gimana? Oleh sebab itu, sekali lagi, ojo ke susu. Anda masih menyaksikan Political Show. Mas Eko, belum tentu yang elektabilitasnya tinggi itu partai politik mau. Sama kayaknya sinyal-sinyalnya Mas Arief tadi, elektabilitas memang diperhitungkan, tapi itu bukan utama yang akan diambil keputusan oleh PDI Perjuangan. Ini gimana nih? Dalam mekanisme pencalonan, iya, bahwa partai yang akan menentukan siapa calon. Tetapi setelah itu yang paling penting juga elektabilitas. Jadi ada dua rejim. Ada rejim yang formalitas pencalonan, ada rejim elektabilitas. Itu wilayah kita. Orang yang tidak berpartai, orang yang tidak terlibat dalam hiruk-pikuk partai politik, makanya saya bangun relawan. Itu wilayah kita bagaimana memperkenalkan. Sebenarnya saya pertama senang juga teman-teman dari PDIP ini wakil di sini Pak Arief, karena rambutnya putih sama Pak Ganjar sama gitu loh. Bisa aja loh nyama-nyamain loh. Jadi dulu sama-sama di Komisi 2, bener ya? Karena rambutnya putih, ini menandakan ada sinyal-sinyal yang baik buat saya gitu loh. Oh, hati-hati disemprit nanti loh. Jadi tapi satu hal yang ingin saya sampaikan. Itu apa tuh maksudnya, rezim tiket sama rezim elektabilitas? Ya, kalau punya elektabilitas yang akan tinggi, mencalonkan kan partai, itu tiketnya. Tapi ujung-ujung dari semua ini kan pertarungan suara rakyat. Suara rakyat itu ditentukan dari elektabilitas, itu yang menentukan. Bahwa ini adalah pintu masuk, iya. Nah, kita berdebat di pintu masuk atau berdebat di esensi suara publik, ini yang juga penting menurut saya. Satu hal yang ingin saya sampaikan tadi seperti yang dikatakan bahwa kadang-kadang kita juga miris nih, orang di luar, saya di luar partai, saya cuma relawan. Pada satu sisi misalnya Mbak Puan bersafari gitu ya, di sisi lain Pak Ganjar nggak boleh keluar Jawa Tengah. Ini kan miris buat kita, orang yang di luar loh. Ini sama-sama kader PDIP. Saya mau tanya Mas Arief gitu langsung, memang Pak Ganjar tidak boleh keluar kota, tidak boleh keluar Jawa Tengah? Tadi pernyataannya Mas Eko, dijawab dulu. Jadi begini, saya ini DPP partai, tidak ada keputusan apapun yang legal formal yang menyatakan Pak Ganjar tidak boleh. Ya, tetapi supaya disadari juga Pak Ganjar itu gubernur Jawa Tengah, mengurus Jawa Tengah. Lah itu bedanya sama Mbak Wan, ketua DPR Republik Indonesia, yang diurus se-Indonesia. Jadi sama dengan saya juga, kalau saya DPP partai yang saya urus seluruh DPD partai, DPC partai se-Indonesia. Kebetulan karena saya juga ketua DPC, saya ngurus Jember juga, kan begitu. Mas Eko, maka soal jabatan, fungsi, tugas, tanggung jawab dan peran itu soal penting. Jadi menurut saya jangan terlalu lebay, jangan dibesar-besarkan ya. Kalau rakyat begini, kalau rakyat cinta kepada si A si B, mau disuruh apapun, cinta itu tidak akan pernah berubah. Tapi berarti tidak ada pemberitahuan ataupun pelarangan terhadap kepala daerah untuk keluar daerahnya begitu ya? Yang dikeluarkan oleh DPP partai. Loh enggak, ya kan kepala daerah harus tertib Pak. Iya kan, supaya ngurus rakyatnya serius. Apalagi masalah-masalah yang dihadapi sekarang juga semakin banyak. Kalau nanti nggak selesai kena dampak juga partai juga. Mereka taunya diusung PDI Perjuangan, dimenangkan juga oleh PDI Perjuangan. Kepala daerah harus tertib, harusnya ngurus daerahnya aja. Ngapain keluar kota Mas Eko? Tapi kan ada Sabtu, ada Minggu. Artinya kan kepala daerah yang lain ya, ketika kepala daerah memang fokus ke daerahnya, nggak harus ke tempat-tempat lain. Tapi kan ada wilayah, ketika itu disampaikan, nggak boleh keluar, persepsi yang ditangkap oleh publik apa? Siapa yang menyampaikan? Ini beritanya jelas kok di saya kira media itu. Itu cara membaca yang kurang begitu tepat menurut saya. Gimana menjelaskannya Mas? Memang ada, kita baca itu. Gimana menjelaskannya? Saya ini pengurus partai. Iya makanya gimana penjelasannya Mas? Nah, penjelasan apa? Penjelasan soal setiap kepala daerah harus tertib mengurus daerahnya. Kan itu saja. Emang di setiap daerah nggak ada masalah, ya. Kalau ada masalah-masalah nggak mungkin dong kepala daerah nggak bertanggung jawab, apalagi dari PDI Perjuangan. Begitu, sebenarnya pesannya begitu. Kalau kemudian ditafsir berlebihan, lah ini yang susah. Makanya saya bilang ke teman-teman, kalau Ray Rangkuti melakukan analisa, jangan marah. Boleh saja dia menganalisa dari berbagai macam sudut pandang. Dengarkan yang baik, mungkin banyak hal yang positif kita bisa pakai. Tetapi kalau ada yang menyinggung kita, ya kita anu saja. Lapang dada saja. Tapi kenapa sih sebetulnya kepala daerah, kenapa sih Pak Ganjar harus keluar kota? Kepentingannya apa keluar kota? Justru tadinya kita nggak berpikir begitu. Karena keseringan keluar kota? Bukan, ketika ada statement itu kita jadi berpikir, loh kenapa? Tadinya nggak ada masalah. Dan memang fokus di Jawa Tengah fokus. Tapi ketika ada statement itu keluar di publik, kita ini orang yang tidak berpartai, yang masyarakat yang coba katakanlah
mengikuti berkah demokrasi, bergerak berdasarkan kerelawanan, berpikir ada apa? Anda merasa ada diskriminasi nggak sih? Rasanya begitu. Oke. Rasanya ada diskriminasi, Mas Arief, kalau menurut relawannya Mas Ganjar. Dan saya mau tanya, menurut DPP fokus nggak sih beliau ini kerja? Semua diperintah untuk fokus kok. Oke. Tanpa terkecuali siapapun. Jadi jangan melihat hanya Ganjar, Koster yang gubernur Bali juga diperintah fokus. Tetapi kalau mengukur perasaan itu susah, Pak. Seperti dalamnya cinta itu susah. Nggak bisa, nggak pernah ada sekarang survei tentang perasaan itu. Ya. Apalagi survei tentang cinta mana ada. Nah, jadi saya kira nggak usah dilebar-lebarkan. Tapi larangan itu keluar karena mungkin melihat kepala daerahnya nggak fokus. Atau pemberitahuan itu keluar karena melihat kepala daerahnya tidak fokus. Jadi ada perintah kota. A, lantas dikembang-kembangkan dengan satu logika tertentu. Sehingga muncullah sanksi itu. Jangan-jangan larangan itu, jangan-jangan ada sanksi, jangan-jangan ada yang lainnya. Nah saya kira tidak begitu cara menafsirkannya. Ya sudahlah. Bekerja semua pihak termasuk anggota DPR, mereka yang pengurus partai bekerja sehebat-hebatnya, sekeras-kerasnya untuk menguatkan partai. Maka selalu saya ulang-ulang bahwa perintah partai saat ini adalah menguatkan partai kita dan bekerja sehebat-hebatnya untuk kepentingan rakyat. Oke, Mas Jayadi, saya ingin tanya, ini tadi perdebatannya antara Mas Eko dengan Mas Arief soal merasa ada diskriminasi. Tapi kalau kita lihat memang di elektabilitasnya hasil surveinya LSI, ada gap elektoral yang sangat tinggi antara Puan Maharani dengan Ganjar. Apakah kemudian Anda melihat bahwa keluarnya larangan tadi, dikoreksi sama Mas Arief, keluarnya pemberitahuan kepala daerah tidak boleh keluar kota atau harus izin ataupun harus memberitahu DPP itu sebagai upaya untuk menahan elektoral tokoh yang melejit, elektoralnya Ganjar yang melejit? Ya kalau menahan kan nggak bisa karena kan elektabilitas itu kan terkait dengan popularitas. Terkait dengan tingkat kesukaan, dan di era media sosial ini kan orang tidak harus pergi kemana-mana, cukup dalam kamar dia bisa dikenal di mana-mana kan gitu, apalagi ini ahlinya kan sosial media. Gitu. Jadi apa namanya, kecuali kalau era dulu era pamflet ya, era harus cetak ya nggak bisa. Tapi kalau sekarang saya kira itu tidak menjadi faktor yang terlalu harus dipersoalkan menurut saya. Justru mungkin timnya Mas Ganjaris itu Mas Eko itu jauh bisa lebih inovatif tuh, ya makin kenceng tuh media sosialnya, meskipun jangan sampai dikesankan jadi gubernur media sosial kan gitu kan. Jadi itu salah satu hal yang menurut saya penting. Nah kembali ke soal tadi ya, saya kira saya melihat memang ada upaya dari DPP PDI Perjuangan untuk menegaskan bahwa salah satu wajah PDI Perjuangan itu adalah Mbak Puan. Nah itu kan, saya kira itu wajar saja kan. Wajah partai itu kan ada di parlemen, misalnya wajahnya Mas Arief. Wajah partai itu ada juga di eksekutif, dalam hal ini misalnya Jokowi yang utama. Kalau PDI ya, wajah partai bisa juga di masyarakat dan di antara elit partai. Nah itu kalau di PDI itu wajahnya sekarang paling tidak ada 3. Siapa aja? Bu Mega, Pak Jokowi, dan sekarang muncul Bu Puan. Oke, jadi yang Ganjar ini nggak ada wajahnya ya? Karena dia masih sebagai gubernur. Posisinya kan tidak resmi mewakili DPP partai kan, dia posisinya memperoleh penugasan sebagai gubernur. Jadi menurut saya selain yang disampaikan oleh Bang Rey tadi, bahwa Mbak Mega melakukan safari politik kemana-mana itu untuk menegaskan bahwa dia adalah salah satu wajah dari PDI Perjuangan, dan bahwa kalau ada orang menafsirkan sebagai salah satu wajah utama PDI Perjuangan, kan Bu Mega sudah ketua umum, Pak Jokowi sudah presiden. Ini adalah wajah baru yang mungkin saja menjadi salah satu calon presiden, yang bisa jadi calon presiden atau calon wakil presiden. Nah, yang menarik adalah PDI penegasan itu kan bisa kedua arah, ke internal PDI Perjuangan. Internal itu ada 2. Fungsionaris dan para pemilih PDI Perjuangan, ya kan? Lalu eksternal, ya eksternal itu ya pemilih secara umum. Nah, saya kira salah satu prioritasnya di situ antara lain adalah menegaskan juga kepada internal PDI Perjuangan, termasuk para pemilih PDI Perjuangan, bahwa ada Mbak Puan loh, gitu kan? Nah, yang menarik PDI Perjuangan itu seperti juga PKS adalah partai yang pemilihnya paling disiplin. Baik. Kalau yang ikut garis partai, pemilihnya ya, terutama yang ada di basis-basis seperti Jawa Tengah, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan sebagainya itu. Jadi bisa saja itu
mengkhawatirkan pihak Ganjar. Oke. Ya kan? Dari sudut itu. Ya. Kan ini tafsir kan Mas? Boleh kan Mas? Iya. Itu bisa, pengamat boleh tafsirannya apa aja. Itu bisa mengkhawatirkan pihak Ganjar. Jangan-jangan nanti dengan penegasan itu, kan Ganjar masih sangat PDIP suaranya itu. Sangat Jawa Tengah. Plus beberapa daerah di luar Jawa Tengah, seperti Bali, Sulawesi Utara itu kan suara Ganjar. Pokoknya di mana Pak Jokowi cukup kuat, PDI kuat, itu biasanya Ganjar cukup kuat. Ya. Nah, tapi kalau ada wajah baru, bukan wajah baru sebenarnya, penegasan saja, kan Mbak Puan bukan wajah baru, dari dulu begitu. Itu bisa aja menarik sebagian dari Ganjaris, bukan Mas Eko tentu saja, dalam persaingan atau kompetisi internal untuk memperebutkan capres atau cawapres itu. Oke, setelah ini saya akan kembali lagi ke Bang Rey soal tadi apa yang disampaikan oleh Mas J, dan apakah ada terlihat diskriminasi perlakuan terhadap sosoknya Ganjar dan juga Puan. Apakah faktor kekeluargaan ini sangat kental dalam menentukan posisi capres dan juga cawapres dalam PDI Perjuangan? Jangan dijawab dulu Bang Rey, kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.